Perang Saudara Amerika yang juga dikenal sebagai Perang Antar Negara Bagian adalah sebuah perang saudara di Amerika Serikat antara negara bagian di utara dengan negara bagian di selatan yang mengumumkan pemisahan dari Amerika Serikat dan membentuk Konfederasi Amerika atau dikenal sebagai Kubu Konfederasi. Dipimpin oleh Jefferson Davis, pihak konfederasi memperjuangkan kemerdekaannya dari Amerika Serikat. Pemisahan ini terjadi setelah terjadi perseteruan berkepanjangan mengenai status perbudakan di Amerika Serikat di mana 20 negara bagian AS mendukung anti-perbudakan sementara negara bagian Amerika Serikat di selatan kebanyakan negara pro-perbudakan sehingga perang juga bisa disebut utara melawan selatan. Selama era perang berlangsung persatuan yang memiliki keunggulan di basis populasi dan industri yang lebih besar ketimbang kubu konfederasi mampu menginvasi berulang kali ke wilayah konfederasi sehingga selama 4 tahun perang berdarah ini, area pertempuran kebanyakan terjadi di wilayah konfederasi. Hasil akhir dari perang ini adalah konfederasi menyerah dan perbudakan dihapus di seluruh negara. Restorasi Serikat dan era rekonstruksi yang mengikutinya menghadapi masalah yang masih belum terselesaikan selama beberapa generasi selanjutnya. Perang Saudara Amerika adalah menjadi salah satu perang pertama yang menunjukkan perang industri persenjataan dalam sejarah manusia. Pembuatan rel kereta, kapal-kapal uap, produksi senjata secara massal dan berbagai macam alat militer lainnya dilakukan di mana-mana. Praktik perang total yang dikembangkan oleh Sherman di Georgia dan Perang Parit di sekitar Petersburg menjadi salah satu taktik yang digunakan dalam Perang Dunia I di Eropa. Di selatan banyak orang yang menjadi budak yang dimiliki orang lain, dan sebagian besar pekerjaan di ladang dikerjakan oleh mereka. Sedangkan negara-negara bagian di utara telah memutuskan membuat hukum yang menyatakan tak seorang pun bisa memiliki atau memperbudak orang lain. Negara-negara utara itu disebut negara bagian bebas dan di selatan negara bagian budak. Selain itu sebagian besar tanah milik AS di barat belum dibagi atas negara bagian, tetapi teritori di mana penduduk bukan penduduk asli tinggal. Tak seperti negara bagian, teritori itu tak membantu memutuskan siapa yang bakal jadi presiden dan teritori itu tak mengirim wakilnya ke Washington untuk membuat hukum seluruh negeri. Banyak orang Kaukasia yang pindah ke sana dan tiap orang setuju bahwa suatu hari semua teritori itu harus disebut negara bagian. Di utara orang ingin negara-negara bagian itu menjadi negara bebas, di selatan orang menginginkannya menjadi negara bagian budak. Abraham Lincoln berasal dari utara dan saat ia berpacu demi jabatan presiden, ia berkata bahwa semua negara bagian itu akan menjadi negara bagian bebas meski ia tidak merencanakan menyuruh setiap budak di negara bagian budak itu. Para pemilik budak di selatan juga takut akan beberapa orang yang mengatakan mereka ingin menjadikannya kejahatan untuk memiliki para budak di semua bagian AS. Banyak juga orang di utara yang tinggal di kota-kota dan bekerja di pabrik dan mereka menginginkan kebijakan yang membantu ekonominya. Namun banyak orang di selatan yang tinggal di kota kecil dan bekerja di pertanian, dan menginginkan kebijakan yang mendukung ekonominya. Pada tanggal 4 Februari tahun 1861 sebelum Lincoln disumpah, 7 negara bagian sudah menyatakan bergabung dengan persatuan. Keadaan meruncing pada tanggal 4 Maret dan pemberontakan kecil pun mulai bermunculan. Hingga akhir tahun 1861 Missouri dan Kentucky dibagi, pro selatan dan pro utara. Ada 2 daerah penting di mana perang itu terjadi yaitu di wilayah barat dan di wilayah timur. Di wilayah timur ada ibu kota AS yaitu Washington District of Columbia, dan ibu kota konfederasi di Richmond. Kedua kota itu hanya berjarak 90 mil. Hingga tahun 1863 usaha persatuan untuk mengakhiri perang lebih cepat dengan merebut Richmond sering dihambat oleh pasukan konfederasi di bawah pimpinan Robert E. Lee. Lee adalah jenderal pasukan konfederasi yang jenius dan banyak memenangkan pertempuran, termasuk pertempuran 7 hari dan pertempuran Bull Run kedua dan berhasil menekan pasukan persatuan mundur dan balik menginvasi wilayah persatuan hingga berhasil dihambat oleh pasukan persatuan dalam pertempuran Antietam. Pasukan persatuan menginvasi balik, namun menemui kekalahan di Fredericksburg dan Chancellorsville, dan ini menginspirasi Lee untuk menginvasi kembali wilayah persatuan. Keputusan Lee untuk menginvasi wilayah persatuan mengakibatkan pertempuran Gettysburg yang sering disebut sebagai titik balik perang ini. Pertempuran Gettysburg banyak memakan korban jiwa, baik dari persatuan dan konfederasi, tetapi jumlah pasukan konfederasi lebih sedikit jika dibandingkan pasukan persatuan, sehingga dari persentase korban jiwa kerugian terbesar berada di konfederasi.
Sejak pertempuran ini Konfederasi hampir tidak pernah lagi melancarkan serangan ke wilayah persatuan. Di wilayah barat yang ditandai dengan daerah timur Sungai Mississippi dan wilayah barat Pegunungan Appalachia. Di wilayah ini, pasukan persatuan yang dipimpin oleh Ulysses Grant yang kemudian menjadi Presiden AS banyak mendapatkan kesuksesan, dengan ditandai dengan banyak memenangkan pertempuran yang mengakibatkan pasukan persatuan menduduki hampir semua kota di daerah Sungai Mississippi, tetapi Konfederasi masih memegang Vicksburg. Pada tanggal 4 Juli tahun 1863 Vicksburg akhirnya menyerah kepada Ulysses. Ini membagi wilayah Konfederasi menjadi dua bagian dan membuka jalan untuk menyerang jantung pertahanan dari Konfederasi. Lincoln memutuskan bahwa Ulysses adalah jenderal terbaiknya dalam perang saudara ini. Ia mengangkat Ulysses untuk mengambil alih operasi militer persatuan di wilayah timur. Grant menyerang Lee kembali dalam operasi Appomattox. Lee menyadari pasukannya telah kalah banyak dan ia akhirnya menyerah pada Grant pada tanggal 9 April tahun 1865. Menyerahnya Lee menandai kehancuran negara Konfederasi. Kemenangan untuk persatuan selain mengakhiri negara Konfederasi, juga mengakhiri praktik perbudakan di Amerika Serikat dan memperkuat posisi pemerintah federal. Permasalahan sosial, politik, ekonomi dan rasial setelah peperangan berhasil dituntaskan pada tahun 1877. Terletak 60 mil di selatan jalur Mason-Dixon, Washington penuh dengan simpatisan wilayah selatan ketika Perang Saudara pecah pada tahun 1861. Gubernur Virginia John Letcher, mantan anggota Kongres, menggunakan pengetahuannya tentang kota tersebut untuk mendirikan jaringan mata-mata yang baru lahir. Di ibu kota pada akhir April tahun 1861 setelah negara bagiannya memisahkan diri tetapi sebelum secara resmi bergabung dengan Konfederasi. Dua dari rekrutan awal yang paling menonjol adalah Thomas Jordan, lulusan West Point yang ditempatkan di Washington sebelum perang, dan Ross O'Neal Greenhow, seorang janda dan sosialita yang pro-selatan dan bersahabat dengan sejumlah politisi utara, termasuk Menteri Luar Negeri AS, negara bagian William Seward dan Senator Massachusetts Henry Wilson. Pada bulan Juli tahun 1861 Greenhow mengirimkan laporan berkode melintasi Potomac ke Yordania yang sekarang menjadi sukarelawan di milisi Virginia mengenai rencana invasi federal. Korps Sinyal Konfederasi yang mengoperasikan sistem semafore yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi penting antar tentara di lapangan, juga membentuk operasi intelijen rahasia yang dikenal sebagai Biro Dinas Rahasia. Dipimpin oleh William Norris, mantan pengacara Baltimore yang juga menjabat sebagai Chief Signal Officer untuk Konfederasi, biro tersebut mengelola apa yang disebut jalur rahasia, yaitu sebuah sistem kurir yang selalu berubah yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari Washington melintasi Potomac dan Rappahannock Sungai ke pejabat Konfederasi di Richmond. Biro Dinas Rahasia juga menangani penyampaian pesan berkode dari Richmond ke agen Konfederasi di utara, Kanada dan Eropa. Itulah sejarah Perang Saudara Amerika Serikat.